Polisi masih menyelidiki kasus RA, seorang pemilik klinik kecantikan abal-abal yang diringkus saat sedang praktik di sebuah hotel Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember. Polisi pun membuka posko pengaduan bagi korban tersangka. Sementara itu, 7 orang terluka akibat ledakan di sebuah tempat spa dan panti pijat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa sore. Berikut informasinya dalam Metropolitan. Sebuah tempat spa dan panti pijat di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa sore. Api diduga dipicu dari ledakan di lantai 2 gedung spa. 7 pegawai terluka akibat kejadian ini. Insiden ini membuat sejumlah pegawai kantor yang berdampingan dengan gedung spa berhamburan keluar. Tidak terkecuali para karyawan spa dan panti pijat yang berlari keluar menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka terpaksa memecahkan kaca gedung untuk menyelamatkan diri hingga terluka di tangan. Kalau itu asap udah banyak sekali, mungkin kebakaran dari gas. Ledakannya berada sempat ledakan, Bu? Belum ada, nggak ada ledakan? Belum. Berarti awalnya itu gimana, Bu? Saya nggak tahu, saya posisinya ada di dalam, itu ledakan itu juga tahu-tahu meledak aja, saya keluar orang udah pada luka-luka di bawah. Ada berapa orang yang luka, Bu? Ada 4. 4 orang. Itu cowok atau cewek? Cewek cowok. Selasa petang, Satuan Penjinak Bom Gegana Polri menyisir lokasi kebakaran. Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi memastikan penyebab ledakan berasal dari tabung gas besar bagian alat pemanas air sauna. Saat itu, sejumlah karyawan mencoba memadamkan api di sekitar tabung gas. Namun, tabung gas keburu meledak. 4 orang di antara korban adalah karyawan tempat spa. Pemadam kebakaran Jakarta Selatan mengerahkan 17 mobil dan 52 personel ke lokasi kejadian. Robot khusus pun diterjunkan untuk mengeluarkan asap pekat dari dalam gedung perkantoran Geraha Kutilang yang terdampak kebakaran. Penyidikan kasus RA, seorang pemilik klinik kecantikan abal-abal yang sempat viral di media sosial terus bergulir. RA dan 1 orang rekannya berinisial DN ditangkap polisi saat menangani 7 pasien di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 1 Desember lalu. Polisi menyebut RA sudah menjalankan praktik ilegal ini selama 5 tahun dan meraup keuntungan hingga 200 juta rupiah per hari. Terungkap juga bahwa RA tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, melainkan seorang sarjana perikanan. Meski belum ada yang melapor secara resmi, polisi tetap membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dari praktik yang dilakukan RA. Untuk jumlah korban, memang belum ada yang melaporkan secara resmi ya kepada kita. Maksudnya kita membuka peluang untuk mereka melapor. Jadi akan kita data, mungkin posko unit 1 akan kita buka untuk korban-korbannya dengan membawa administrasi yang lengkap seperti bukti pembayaran, KTP, terus foto-foto dan lain. Dikutip cnnindonesia.com, kuasa hukum RA Arjuna Febrianto mengklaim meski tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan, kliennya mengantongi 33 sertifikat perawatan kecantikan yang diterbitkan lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Kuasa hukum pun menyebut kliennya tak sembarangan atau sekadar belajar dari YouTube untuk melakukan layanan kecantikan. Sebuah video amatir merekam 2 pria berinisial LM dan ML berbuat onar pada Selasa pagi di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga mabuk minuman keras, salah seorang pelaku lantas mendatangi dan mengancam seorang pegawai toko es krim saat sedang berada di beranda toko. Berbekal video viral, anggota unit reskrim Polsek Pesanggerahan menangkap kedua pelaku di rumah mereka tak jauh dari lokasi kejadian. Kapolsek Pesanggerahan, AKP Kresna Aji Perkasa menyebut kejadian itu diduga dipicu perselisihan soal parkir antara kedua pelaku dan karyawan toko es krim. Polisi pun meminta para korban untuk melapor agar kedua pelaku bisa diproses secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.